Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 dengan mata kuliah mikroekonomi dengan dosen pengampu Sri Utami SPD akan mempresentasikan mengenai teori produksi dengan dua faktor berubah. Adapun anggota kelompok kami yaitu Apetian Anugrah Ilham, Erli, Yondri Sangka, saya sendiri, dan Bermutahara Kurniasi. Untuk materi pertama, berikan kesempatan untuk membawakan materi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sherly dengan NIM 22090150023. Baik, pada teori ini membahas bagaimana produksi dapat berubah ketika dua faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan modal, dapat diubah jumlahnya. Nah, dalam proses produksi, kedua faktor ini dapat saling menggantikan. Artinya, jika satu faktor berkurang, maka faktor lainnya bisa ditambah untuk mencapai jumlah produksi yang sama. Nah, perusahaan biasanya memilih kombinasi tenaga kerja dan modal berdasarkan biaya yang tersedia agar bisa memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya produksi. Nah, terkait dengan kurva produksi sama ini atau yang biasa disebut dengan kurva Eisenstein menggambarkan kombinasi tenaga kerja dan modal yang menghasilkan tingkat produksi yang sama. Artinya, meskipun kombinasi tenaga kerja dan modal berbeda, saya ulangi, artinya meskipun kombinasi tenaga kerja dan modal berbeda, produksi tetap berada pada jumlah yang sama. Nah, sebagai contohnya yaitu jika seorang pengusaha ingin menghasilkan 1000 unit barang. Nah, terdapat beberapa pilihan kombinasi tenaga kerja dan modal yang dapat mencapai tingkat produksi tersebut, sebagaimana ditampilkan dalam tabel 9.2 dan gambar 9.2 di slide selanjutnya. Nah, di sini terdapat tabel 9.2 di mana gabungan tenaga kerja dan modal untuk 1000 unit produksi. Adapun gabungan yang ada di antaranya yaitu gabungan A, yaitu tenaga kerja 1 ditambah dengan modal 6, kemudian gabungan B, C, dan D. Nah, dari tabel ini kita bisa melihat bahwa jumlah tenaga kerja dan modal bisa dikombinasikan dalam berbagai cara untuk mencapai jumlah produksi yang sama. Nah, pada gambar 9.2 merupakan representasi grafis dari konsep di tabel 9.2. Nah, kurva ini menggambarkan semua kombinasi tenaga kerja dan modal yang menghasilkan tingkat output yang sama. Masih slide sebelumnya. Masih slide sebelumnya. Nah, di gambar 9.2 ini, di sumbu horizontal mewakili jumlah tenaga kerja, kemudian di vertikal mewakili jumlah modal. Nah, titik-titik pada kurva masing-masing titik berasal dari tabel 9.2 tadi. Nah, kemudian kurva Eisenstein umumnya miring ke bawah dan cekung ke arah titik nol, menunjukkan bahwa peningkatan salah satu input dapat diimbangi dengan penurunan input lainnya agar output tetap sama. Nah, jika ada Eisenstein lain untuk output yang lebih tinggi, misalnya kurva Eisenstein 1, 2, 3 menunjukkan 2000, 3000, dan 4000 unit, kurva tersebut akan berada lebih jauh dari titik nol, sehingga menandakan bahwa untuk mencapai output yang lebih tinggi dibutuhkan lebih banyak input. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih untuk materi yang pertama. Untuk materi berikutnya, saya berikan kesempatan untuk membawakan materinya. Baik, sebelumnya terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai garis biaya sama atau ISCOS. Nah, garis biaya sama ini menggambarkan kombinasi faktor-faktor produksi yang dapat diperoleh dengan jumlah biaya tertentu. Sehingga pada garis biaya yang sama memerlukan informasi seperti harga faktor-faktor produksi dan jumlah uang yang tersedia untuk membeli faktor-faktor produksi. Nah, berbeda dengan materi sebelumnya itu pada materi sebelumnya itu membahas mengenai kombinasi antara beberapa kombinasi untuk menghasilkan produksi yang sama, sedangkan di sini kombinasi antara beberapa faktor yang menghasilkan biaya yang sama. Nah, sebagai contoh pada slide selanjutnya. Nah, di sini terdapat upah tenaga kerja sebesar 10.000 dan biaya modal per unit 20.000. Namun, jumlah uang yang tersedia adalah 80.000. Nah, sehingga diperoleh jumlah tenaga kerja dari anggaran tersebut diperoleh dari 8 orang dari jumlah anggaran dibagi dengan upah tenaga kerja itu 10.000 dan diperoleh jumlah unit modal dari 80 jumlah anggaran dibagi dengan jumlah modal per unit sebesar 4 unit. Nah, di sini dapat kita lihat pada kurva antara kombinasi upah tenaga kerja dan unit modal dengan garis biaya sama itu dengan garis biaya sama
mana di sini ada modal dan tenaga kerja. Nah, ketika unitnya bertambah, otomatis jumlah tenaga kerjanya juga itu akan bertambah, di mana di sini ada persamaan garis lurus. Nah, di mana jika 4 unit yang dihasilkan, maka akan membutuhkan 10 orang pekerja. Begitupun seterusnya, jika ia menghasilkan 7 unit, maka ia akan membutuhkan 14 orang pekerja. Nah, mungkin itu dari saya kembalikan kepada moderator. Kasih materi. Untuk materi yang terakhir, saya berikan kesempatan untuk menambahkan materi. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk materi selanjutnya yaitu memaksimalkan produksi atau meminimalkan biaya. Pertama, memaksimalkan produksi. Untuk memaksimalkan produksi dengan anggaran yang sudah ditentukan, perusahaan harus memilih kombinasi tenaga kerja dan modal yang menyentuh garis isokos tertinggi pada kurva isokuan tertinggi. Kemudian kedua, meminimalkan biaya. Untuk meminimalkan biaya dalam mencapai target produksi tertentu, perusahaan akan memilih titik pada kurva isokuan yang bersinggungan dengan garis isokos terendah. Kemudian contoh pada memaksimalkan produksi yaitu misalkan dengan 300.000 perusahaan dapat membeli hingga 20 unit modal atau 30 tenaga kerja pada titik E dengan garis isokos yang sesuai. Perusahaan dapat memilih kombinasi yang menghasilkan produksi paling tinggi, misalnya 2.500 unit. Kemudian memaksimalkan biaya, misalkan perusahaan ingin memproduksi 1.500 unit pada titik P, menggambarkan kombinasi tenaga kerja atau modal yang memerlukan biaya paling rendah, yaitu 9 unit tenaga kerja dan 8 unit modal dengan total biaya dengan harga 210.000. Mungkin itu yang bisa saya dapat jelaskan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk semua pemateri yang telah membawakan materinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon maafkan. Sekian dan terima kasih.